Apa itu otak? Manusia seringkali dianggap sebagai makhluk paling cerdas di muka bumi, dan sebagian besar dari keistimewaan ini berkat keberadaan otak. Sebagai pusat dari segala aktivitas tubuh dan pikiran, otak merupakan organ yang luar biasa kompleks. Beragam inovasi, ide-ide besar, dan kemampuan untuk merasa, mencintai, atau bahkan sekadar merasakan kebahagiaan berasal dari otak kita. Namun, meskipun otak adalah organ yang begitu penting, tidak semua orang memahami keajaiban yang ada di baliknya. Banyak orang mungkin tahu bahwa otak adalah pusat kendali tubuh, tetapi bagaimana ia bekerja? Mengapa otak memiliki dua belahan? Dan apa perbedaan fungsi antara otak kiri dan kanan? Bagaimana kaitannya dengan bagian tubuh lainnya? Dan, yang tak kalah penting, bagaimana kita bisa merawat otak agar tetap sehat? Mengetahui lebih dalam tentang otak bukan hanya penting bagi dunia kedokteran atau ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi setiap individu yang ingin menjaga kualitas hidupnya. Pengetahuan ini dapat membantu kita lebih menghargai otak sebagai salah satu karunia terbesar yang kita miliki sekaligus memahami pentingnya merawatnya dengan baik. Dalam pembahasan ini, kita akan mengupas secara menyeluruh tentang otak, struktur, fungsi, pembagian belahan, hingga hubungannya dengan tubuh manusia secara keseluruhan, dan kami juga akan membahas bagaimana cara menjaga otak tetap sehat. Bagian-bagian utama otak dan penjelasannya. Otak manusia adalah organ yang luar biasa, terdiri dari berbagai bagian yang bekerja sama untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan kita. Setiap bagian memiliki fungsi spesifik yang menjadikannya bagian integral dari mesin biologis yang kompleks ini. Berikut adalah 3 bagian utama otak beserta penjelasannya. 1. Otak besar, cerebrum pusat kendali dan kesadaran. Otak besar adalah bagian paling besar dan menonjol dari otak manusia. Dengan tekstur berlipat-lipat khas, bagian ini adalah pusat dari semua fungsi sadar yang membuat kita menjadi makhluk rasional dan kreatif. Fungsi utama otak besar, lobus frontal. Bagian ini bertanggung jawab atas logika, pengambilan keputusan, perencanaan, serta pengendalian emosi. Disinilah kreativitas dan kemampuan berbicara kita berasal. Lobus parietal, mengolah informasi sensorik seperti sentuhan, suhu, tekanan, dan rasa sakit, memungkinkan kita merasakan dan memahami dunia di sekitar. Lobus temporal, mengelola pendengaran, pengenalan bahasa, dan penyimpanan memori. Bagian ini memungkinkan kita mengingat momen spesial dan memahami percakapan. Lobus occipital, pusat pengolahan visual yang memastikan kita dapat melihat, mengenali, dan memahami apa yang ada di sekitar kita. 2. Otak kecil, cerebellum sang pengatur gerakan. Terletak di bagian bawah otak besar, otak kecil adalah pengatur utama koordinasi gerakan. Meski ukurannya jauh lebih kecil, perannya sangat besar dalam menjaga kelancaran aktivitas fisik sehari-hari. Fungsi utama otak kecil, mengatur koordinasi gerakan tubuh agar setiap langkah atau gerakan tangan terasa halus dan terkontrol. Menjaga keseimbangan tubuh dan postur agar kita dapat berdiri tegak atau berjalan tanpa terjatuh. Otak kecil juga membantu dalam aktivitas yang membutuhkan presisi, seperti menulis, menggambar, atau bermain alat musik. 3. Batang otak, brainstem penjaga kehidupan. Batang otak adalah bagian penghubung antara otak dan sumsum tulang belakang. Meski terlihat kecil dan sederhana, ia adalah pusat kendali fungsi vital yang memastikan kita tetap hidup. Fungsi utama batang otak, mengatur fungsi dasar yang sangat penting, seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Mengontrol refleks otomatis seperti bersin, menelan, batuk, atau muntah. Menghubungkan sinyal dari otak ke seluruh tubuh melalui sumsum tulang belakang. Setiap bagian dari otak memiliki tugasnya masing-masing, tetapi semuanya bekerja dalam harmoni untuk memastikan kita dapat berpikir, bergerak, merasa, dan hidup sepenuhnya. Memahami fungsi ini tidak hanya membuat kita lebih menghargai kompleksitas otak, tetapi juga mendorong kita untuk menjaga kesehatannya dengan sebaik mungkin. Mengapa otak dibagi menjadi 2 bagian? Otak besar manusia adalah mahakarya yang luar biasa, terbagi menjadi 2 hemisfer, kiri dan kanan, dengan masing-masing memiliki spesialisasi unik. Pembagian ini bukan tanpa alasan. Ia dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola informasi yang kompleks. Meski berbeda, kedua hemisfer ini saling bekerja sama melalui corpus callosum, sebuah jembatan komunikasi yang memungkinkan mereka bertukar informasi dengan cepat. Berikut penjelasannya.
1. Hemisfer kiri, sang analitis dan logis. Fokus pada logika dan analisis. Hemisfer kiri dikenal sebagai pusat pemikiran rasional. Ia unggul dalam hal logika, matematika, dan analisis data, menjadikannya penting untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran terstruktur. Kemampuan verbal. Bagian ini berperan besar dalam memahami dan menghasilkan bahasa, dari berbicara hingga membaca dan menulis. Mengontrol tubuh bagian kanan. Menariknya, hemisfer kiri bertanggung jawab mengendalikan gerakan dan sensasi tubuh bagian kanan, menciptakan keseimbangan unik dalam tubuh manusia. 2. Hemisfer kanan, sang kreatif dan imajinatif. Pusat kreativitas dan intuisi. Hemisfer kanan adalah rumah bagi imajinasi, seni, dan intuisi. Ia memungkinkan kita memahami emosi, mengeksplorasi ide-ide kreatif, dan menciptakan seni. Pemahaman visual spasial. Bagian ini unggul dalam memahami ruang, bentuk, dan pola, membantu kita mengenali wajah, membaca peta, atau bahkan memvisualisasikan ide-ide abstrak. Mengontrol tubuh bagian kiri. Sama seperti pasangannya, hemisfer kanan bertanggung jawab atas tubuh bagian kiri, menciptakan sinergi yang sempurna. Harmoni dua belahan otak. Meski memiliki fungsi yang berbeda, kedua hemisfer ini tidak bekerja sendiri. Mereka saling melengkapi untuk memastikan tubuh dan pikiran berjalan harmonis. Saat Anda berbicara, fungsi hemisfer kiri, Anda juga mungkin menggunakan gestur tangan, fungsi hemisfer kanan. Begitu pula saat Anda memecahkan masalah yang rumit, hemisfer kiri, kreativitas dari hemisfer kanan membantu Anda menemukan solusi inovatif. Pembagian ini bukan sekadar tentang kiri versus kanan, melainkan tentang bagaimana kedua sisi ini bekerja bersama, seperti tim orkestra yang menciptakan harmoni sempurna. Jadi, apakah Anda lebih dominan logis atau kreatif? Ingatlah bahwa keduanya adalah aset luar biasa yang bekerja tanpa henti untuk menjadikan Anda versi terbaik dari diri Anda. Kaitan otak dengan bagian tubuh lainnya. Otak adalah pusat kendali utama tubuh manusia, pengatur segala sesuatu yang kita lakukan, rasakan, dan alami. Ia bekerja seperti seorang dirigen orkestra, memastikan setiap bagian tubuh memainkan perannya dengan sempurna. Melalui sistem saraf, otak menjadi jaringan komunikasi yang menghubungkan setiap organ, otot, dan indera, menciptakan harmoni yang memungkinkan kita untuk hidup dan berinteraksi dengan dunia. Dalam sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang bekerja bahu-membahu untuk mengontrol setiap gerakan dan respons tubuh terhadap rangsangan. Ketika Anda menyentuh sesuatu yang panas, sinyal dari kulit Anda langsung dikirim ke otak melalui sumsum tulang belakang. Otak kemudian merespons dalam sekejap dengan memerintahkan tangan Anda untuk menarik diri. Ini adalah bukti betapa cepat dan kompleksnya hubungan antara otak dan tubuh. Tak hanya itu, otak juga menjadi pusat penerjemah bagi 5 indera utama kita: penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Setiap kilatan cahaya yang ditangkap mata, setiap nada musik yang terdengar, aroma makanan lezat, rasa manis atau asam, hingga sentuhan lembut di kulit, semuanya diproses di otak. Proses ini memungkinkan kita memahami dunia, menikmati keindahan, dan merespons lingkungan sekitar dengan tepat. Namun, peran otak tidak berhenti pada kendali saraf saja. Dalam sistem hormonal, otak, khususnya melalui hipotalamus, memainkan peran kunci dalam mengatur keseimbangan tubuh. Hipotalamus bekerja sama dengan kelenjar pituitari untuk mengontrol pelepasan hormon yang mengatur tidur, pertumbuhan, metabolisme, emosi, bahkan respons terhadap stres. Misalnya, saat Anda merasa bahagia, hormon seperti dopamin dan serotonin dilepaskan, menciptakan sensasi kegembiraan. Sebaliknya, dalam situasi bahaya, hormon adrenalin membantu Anda tetap waspada dan siap bertindak. Hubungan antara otak dan tubuh adalah bukti menakjubkan dari desain luar biasa manusia. Otak tidak hanya memerintahkan tubuh untuk bertindak, tetapi juga mendengarkan setiap sinyal dari tubuh untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan. Memahami hubungan ini membuat kita semakin sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan otak, karena ia adalah pusat dari semua yang membuat kita hidup, merasakan, dan menjadi manusia. Cara merawat otak agar tetap sehat. Merawat otak adalah kunci untuk menjalani hidup yang berkualitas. Pola makan bergizi menjadi fondasi utama. Konsumsilah makanan kaya nutrisi seperti ikan berlemak, kacang-kacangan, dan buah beri yang penuh antioksidan, karena ini adalah bahan bakar terbaik untuk menjaga otak tetap tajam. Selain itu, aktivitas fisik juga penting.
Berjalan kaki selama 30 menit setiap hari tidak hanya meningkatkan aliran darah ke otak, tetapi juga memperbaiki suasana hati. Sementara itu, otak juga butuh tantangan agar tetap aktif. Membaca, bermain teka-teki, atau belajar hal baru membantu memperkuat koneksi saraf, membuat otak lebih kreatif dan tangguh. Tidur cukup, sekitar 7-9 jam per malam, memberi otak kesempatan untuk meremajakan diri dan membuang racun yang menumpuk sepanjang hari. Jangan lupakan pentingnya mengelola stres, karena stres kronis dapat merusak sel-sel otak. Luangkan waktu untuk relaksasi, seperti meditasi, yoga, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Otak adalah pusat dari segala yang kita pikirkan dan rasakan. Dengan perawatan yang tepat, Anda tidak hanya menjaga otak tetap sehat tetapi juga menciptakan hidup yang lebih bahagia, produktif, dan bermakna. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.